Selamat pagi, investor pasar modal Indonesia. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan mengenai split atau orang kadang-kadang splitting stock atau pemecahan saham. Apa sebenarnya potensi-potensi keuntungan dari kita berinvestasi di perusahaan yang akan melakukan split, dan apa sebenarnya kegunaan dari split itu sendiri, ya. Pertama, saya ingin membahas mengenai kegunaan dari split itu sendiri. Jika sebuah harga saham itu, misalnya sebuah harga saham itu harganya 100.000, nilai nominalnya 1.000, nilai nominal setiap saham. Jadi saham itu ada nilai nominalnya. Nah, ada harga pasarnya. Tentu agak berbeda ya. Nilai nominal itu nilai yang disetorkan oleh para pemegang saham di setiap saham yang ada. Tapi nilai pasar itu adalah nilai yang ada di market. Jadi satu lembar tulisannya 1.000, misalnya satu unit saham atau satu lembar saham itu 1.000, maka harganya di pasar itu satu saham itu adalah 100.000 meskipun nominalnya hanya 1.000. Nah, ketika kita melakukan jual beli, kita hubungkan dengan likuiditas pasar di sesi yang sebelumnya tadi, maka kita akan bisa melihat kalau harga sahamnya 100.000, kalau satu saham, kalau kita membeli harus 100 lot, maka dibutuhkan uang berapa? 100.000 itu berarti kan dikalikan 100, berarti nilainya berapa? 10 juta. Jadi satu saham yang harganya 100.000, kita harus membeli di pasar dengan biaya 10 juta. Ya. Ditambah dengan biaya transaksi dan lain-lain. Anggaplah biayanya dibulatkan 10 juta. Nah, tentu untuk Anda yang membutuhkan likuiditas yang tinggi, tentu misalnya hanya punya uang 10 juta, berarti kita hanya bisa membeli satu lot saham ya, dengan harga 100.000 itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya transaksinya lebih liquid? Nah, karena kalau 100.000 itu butuh uang 10 juta, maka nilai nominal yang tadi 1.000 itu dipecah menjadi 10. Jadi kalau sebelumnya satu saham itu adalah dengan nilai nominal 1.000, itu adalah satu saham, maka dipecah. Jadi satu saham dipecah jadi 10, berarti nominal setiap saham itu adalah 100 rupiah. Kalau begitu, harga teoritis dari saham itu awalnya 100.000 berapa? Ya berarti dibagi 10. Berarti akan ada penurunan harga dari 100.000 menjadi 10.000. Nah, tapi anggaplah saya itu sebelumnya memiliki satu saham ya, dengan nilai nominal 1.000 tapi harga pasarnya 100.000, dengan split 1:10, maka saya dari satu saham tadi akan memiliki 10 saham, tetapi harga barunya teoritisnya adalah 10.000. Nilainya total tetap 10 juta. Nah, dengan harga 10.000, misalnya saya jual harganya 10.000 rupiah satu saham saja, berarti saya tinggal punya 9 saham. Yang satu saham itu dibeli oleh investor A misalnya dengan harga 10.000. Nah, berarti kalau dia satu lot tinggal 10.000 kali satu lot atau 100, berarti berapa? 1 juta. Jadi dia tidak perlu memiliki uang 10 juta, tapi cukup 1 juta bisa membeli saham yang tadi harganya 100.000, yang sekarang teoritisnya jadi 10.000. Nah, kalau jumlah sahamnya lebih banyak, harganya lebih rendah, maka kegunaan dari stock split ini adalah membuat sahamnya lebih liquid. Jadi sahamnya jadi transaksinya lebih banyak, karena tidak lagi satu lotnya itu harus jual belinya 10 juta, cukup dengan 1 juta bisa. Nah, ini adalah kegunaan dari fungsi utama dari stock split. Nah, tapi ada keuntungan yang biasanya kita peroleh dengan cara membeli saham-saham yang akan melakukan stock split. Biasanya perusahaan-perusahaan yang akan melakukan stock split itu harganya akan naik. Banyak penelitian mengenai saham perusahaan yang mau stock split. Jadi misalnya
harga sekarang 100.000, kemudian diumumkan akan ada stock split misalnya 1 bulan lagi 1:10, harga 100.000 akan diturunkan jadi 10.000 dan sahamnya dari 1 menjadi 10 saham. Nah, disinilah yang akhirnya muncul bahwa dulu harganya 100.000, sekarang teoritisnya 10.000. Nah, karena lebih rendah inilah banyak orang ingin membeli. Kalau beli harganya 100.000 orang takut membeli. Inilah persepsi yang kadang-kadang bisa digunakan untuk menaikkan value perusahaan. Jadi kadang-kadang dan saya juga pernah mengalami, dan saya kadang-kadang juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mau stock split dan relatif lebih banyak untungnya daripada ruginya. Nah, kalau kita tahu bahwa akan ada stock split, maka saya akan melakukan pembelian saham tersebut. Anggaplah cukup 1 lot saja dengan harga 100.000, saya ngeluarin uang 10 juta. Nanti 1 bulan lagi setelah di split, biasanya dengan pengumuman stock split itu harganya dari 100.000 bisa naik jadi 101.000, 102.000, 105.000, bahkan 110.000. Nah, ketika waktu di split bisa jadi harganya menjadi yang tadi waktu saya beli teoritisnya 10.000, ketika harganya 105.000 misalnya atau 110.000, berarti harga teoritis yang harga barunya adalah 11.000. Jadi kalau 110.000 dibagi 10 ya 11.000. Berapa keuntungan saya? Potensial keuntungan saya adalah 10.000 jadi 11.000. Jadi saya untung Rp1.000 atau 10%. Nah, yang seperti inilah yang Anda juga harus jeli memanfaatkan corporate action perusahaan, yaitu yang berupa stock split. Jadi salah satu strategi untuk mendapatkan keuntungan diantaranya adalah strategi membeli saham-saham yang akan melakukan stock split. Anda bisa cek di perusahaan mana saja yang telah melakukan stock split, harga sahamnya bagaimana, kira-kira 5 hari atau 10 hari setelah stock split apakah naik atau turun, dan apakah sahamnya sebelum stock split itu juga akan naik atau turun. Nah, itu Anda bisa melakukan penelitian. Banyak sekali penelitian tentang itu dan rata-rata memang hasilnya berpengaruh positif. Jadi sekali lagi di sesi ini saya sampaikan potensi keuntungan kita berinvestasi di saham yang akan stock split dan kegunaan dari stock split itu sendiri. Saya Leo Herlambang, selamat berinvestasi di pasar modal dan cuan selalu.